Selamat siang Ibu In, bagaimana kabar? Selamat siang Ibu. Baik Ibu. Ibu kabarnya bagaimana juga Bu? Makasih sudah Iya, bertanya. baik. Saya juga baik nih Bu, alhamdulillah. Ibu In ada waktu sebentar? Boleh kita ngobrol sama-sama sejenak di ruangan saya? Boleh Bu, kebetulan saya sudah selesai jam mengajar di kelas. Baik. Mari Ibu, silakan duduk Ibu. Ya, terima kasih Bu. Nah, Ibu In, bagaimana perasaannya sekarang? Tadi saya lihat Ibu kayaknya duduk termenung sendiri. Nah, makanya saya ada mau ajak Ibu In buat ngobrol-ngobrol begitu berdua, biar mungkin ada yang bisa disampaikan oleh Ibu In. Iya Bu, benar. Ini tadi saya lagi merenung, ingat kejadian di kelas tadi Ibu waktu mengajar. Kayaknya tidak mengenakan sekali. Oh, begitu. Kalau boleh tahu ada apa ini, Ibu? Begini Ibu, tadi ketika saya ngajar ada seorang anak yang memang dia itu sering sekali bikin ulah di kelas. Bukan di kelas saya saja, Bu. Tapi saya dengar juga dari beberapa rekan guru bahwa si anak ini selalu kalau di kelas itu tidak fokus dan banyak hal yang dia berbuat. Pokoknya berulah di kelas. Begitu. Boleh tahu Ibu, yang Ibu maksud berulah itu seperti apa ya, Ibu, tingkah laku anaknya itu? Si anak ini Ibu di kelas tidak bisa diam, selalu menulis, kadang-kadang menggambar ketika saya sedang terangkan, kadang-kadang tidak melihat ketika saya sedang terangkan juga. Jadinya dia itu kelihatan tidak fokus kalau di dalam kegiatan pembelajaran. Hmm, jadi anak ini dia tidak bisa diam di kelas, Iya kemudian benar kalau Bu. pelajaran sukanya menulis dan menggambar, tidak fokus ya ketika sedang Iya kalau Bu. Ibu sedang mengajar ya. Baik, Iya Bu benar. bikin pusing juga Ibu ya? Iya Bu. Iya. Eee, Baiklah, dengan demikian menurut Ibu, kira-kira hal apa yang menyebabkan anak itu sampai tidak bisa diam di dalam kelas ketika Ibu sedang mengajar? Menurut saya sepertinya si anak ini dia bosan Ibu. Mmm, Soalnya dia itu senangnya lebih suka lakukan hal-hal yang praktik, yang lebih mengarah ke fisiknya. Dan yang paling sering kelihatan itu Ibu, anaknya itu suka mencari perhatian guru, begitu. mmm, oh, ternyata Ibu ini jeli juga ya, melihat anak-anak begitu. Dari sekian banyak anak-anak, tapi bisa melihat kondisi anak itu luar biasa sekali Ibu. Eee, Sekarang Ibu sudah bisa mengerti ya, dan mengetahui kondisi anak ini, dia bosan. Lalu kalau ketika Iya, pengajian sukanya dia praktik begitu, pengajian yang iya, sifatnya praktik. Kemudian kayaknya sepertinya mencari perhatian ibu begitu. Nah, iya jika benar. demikian kondisinya menurut ibu, kalau anak seperti ini dari pengalaman ibu mengajar, eee, kebutuhan atau seperti apa kebutuhan dan gaya belajar anak yang seperti ini menurut ibu? Kalau dilihat dari kebutuhan dan gaya belajar sih Ibu, si anak ini sepertinya dia lebih ke kinestetik untuk gaya belajarnya Bu. Dan yang paling penting itu ini anak sepertinya dia juga butuh kasih sayang Ibu, karena dilihat dari tingkah lakunya itu yang suka mencari perhatian guru itu Ibu di dalam kelas. Hmm, benar sekali Bu. Jadi kalau lihat dengar Ibu Infung cerita, runtutan cerita Ibu, jadi bisa disimpulkan bahwa ini anak nih kebutuhan dan gaya belajarnya itu adalah kinestetik ya, yang Iya, mana dia kalau dengar Bapak guru berceramah dia bosan, jadi dia butuhnya yang banyak gerak begitu ya. iya Dan benar dia Ibu. ingin mewujudkan pemahamannya itu lewat lewat karya, lewat dia Iya, iya, keterampilan begitu ya. Dan sang anak iya juga Bu. memiliki kebutuhan
ingin diperhatikan oleh guru, kemudian juga mungkin ingin diakui begitu ya di kelas. Iya, Iya. benar Ibu. Lalu dalam proses mengajar Ibu sendiri ini, hal terbaik apa yang pernah Ibu lakukan untuk menghadapi kondisi anak seperti ini? Eee, Kalau untuk kondisi ini Ibu, saya secara pribadi pernah mengajak anak untuk berdiskusi tentang apa yang ia senangi, kemudian dan yang dia tidak senangi. Lalu bagaimana caranya dia belajar di rumah dan apa hobinya. Kemudian, saya juga pernah memberikan tugas untuk membuatkan sebuah karya representasi dari teks prosedur yang saya ajarkan, berdasarkan minat dan bakat mereka. Dan sebagai hasilnya, si anak dia membuatkan sebuah kerajinan tangan berbentuk anyaman bakul dari dedaunan yang indah Mhm, sekali menurut paham saya. mhm, Sementara teman-teman yang lain itu membuat tugas dalam bentuk video, ada pula yang menulisnya dalam bentuk mhm, esai deskripsi. Begitu Ibu. mhm. Wah, dari penaturan Ibu ini kayaknya Ibu ini sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya di kelas. Iya Iya, Ibu. luar biasa sekali Ibu. Nah, sekarang menurut Ibu, dari pembelajaran yang sudah dijalani, apakah ada yang masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi sebagai rencana ke depannya untuk menjawab kebutuhan dan gaya belajar dari permasalahan anak-anak tersebut Ibu? Benar Ibu, yang saya rasa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran ataupun pengalaman belajar saya itu, saya rasa saya harus merubah cara mengajar yang pertama. Cara memasukkan hal-hal menarik dan kreatif agar anak-anak, terkhusus tentang si anak ini, bisa berinteraksi lebih di dalam kelas. Saya juga akan membuatkan rencana pembelajaran diferensiasi bukan hanya untuk produk, tapi juga bisa pada diferensiasi konten dan juga proses. Dan yang berikutnya, eee, saya juga tidak boleh sebenarnya melupakan memberikan, apresiasi kepada siswa atau kepada anak-anak ketika mereka melakukan hal yang baik, bahkan hal yang sekecil apapun. Dan mereka juga, supaya mereka juga bisa memiliki rasa percaya diri dan dapat fokus saat belajar. Saya pikir, beberapa hal itu boleh saya lakukan nanti, Bu. Wah, hebat sekali nih rencana-rencana yang sudah Ibu buat ya. Iya, Betul, Bu. hebat sekali Ibu. Jadi kesimpulannya berdasarkan kondisi anak dan permasalahan yang Ibu temukan tadi ya di kelas, di mana anak tadi tidak mau diam, lalu Ya, selalu cari perhatian ketika atau selama proses pembelajaran, dan juga berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar sang anak ini dia gaya belajarnya kinestetis dan ya, dia juga memerlukan pengakuan dan kasih sayang dari ibu ya. Sehingga iya, Bu, rencana betul. ibu yang tadi ibu sebutkan, ke depannya ibu akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid ya, bukan hanya Ya, dari segi produk tapi juga dari konten dan proses ya Bu ya. iya, iya. Iya. Lalu ibu juga rencananya akan lebih sering memberikan apresiasi terhadap hasil Iya, karya siswa untuk agar siswa itu dia merasa diperhatikan oleh ibu dan disayangi oleh ibu di kelas saat berinteraksi. Begitu ya Ibu ya? iya, Ibu, benar, Ibu. Ya, saya rasa kalau begitu alurnya, saya rasa Ibu sudah bisa apa ya, menemukan secara tidak langsung menemukan jawaban dari permasalahan Ibu ya. Ibu sudah menemukan alurnya dan saya harap ke depannya saya dapat melihat perubahan yang Ibu lakukan. Jadi saya tidak sabar lagi nih nanti Ibu ke sini sudah melaporkan perubahan-perubahan yang ada dalam anak tersebut. Mungkin kita nanti bisa ketemu lagi ya dan Ibu nanti bisa sampaikan kepada saya lagi bagaimana perubahan-perubahan di kelas Ibu nanti. Ah, iya, Bu. Baik, Bu, terima kasih banyak sekali lagi, Bu, mmm, karena sudah boleh meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, membahas kondisi, belajar saya juga, melihat, kondisi saya juga sebagai guru.
Dan kiranya Ibu juga nantinya tidak bosan-bosan ya Bu, ketika saya datang atau memiliki permasalahan yang harus saya sampaikan begitu Ibu. Iya, baik Ibu, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada Ibu. Baik. Ya, baik Ibu, jika tidak ada lagi yang mau Ibu sampaikan, jadi saat ini kita kita cukupkan ya diskusi kita kali ini. Nah, Ibu boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tapi jika nanti ada yang mau disampaikan di kemudian hari, Ibu boleh ke sini, kita ngobrol lagi dan kita berdiskusi lagi. Ya Pak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi. Saya izin pamit Bu, selamat siang. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu In. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Bu Ida. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah saya baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan saya juga sehat Bu. Bagaimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kebetulan ini saya sudah banyak memikirkan tentang bagaimana proses pembelajaran saya di kelas ini Ibu. Jadi sepertinya Oke, iya, jadi sepertinya proses pembelajaran sudah beberapa pertemuan ini di mata pelajaran saya sudah menerapkan pembelajaran tapi sepertinya anak-anak ini mereka tidak fokus, mereka kurang semangat begitu ketika melakukan pembelajaran. Ada yang mhm, ngobrol, kemudian ada yang cuma menggambar. Jadi mungkin hanya baik, ada 2, 3 orang saja yang mereka memperhatikan saya ketika eee, apa, menyampaikan materi begitu. Jadi sepertinya kalau saya masuk, mereka tidak bersemangat begitu, kurang oke. kurang respon begitu terhadap mata pelajaran, saya begitu, Bu. Oh, dia begitu. Jadi, eee, masalah yang Ibu Ida hadapi di kelas, ini ketika Ibu Ida mau mengajar, anak-anaknya sepertinya tidak, bersemangat ya ketika Ibu Ya, mau mengajar. Kemudian saat mengajar pun sepertinya mereka itu tidak fokus saat Ibu menerangkan. mhm, Dan, untuk responnya sendiri, mereka juga tidak menunjukkan respon yang baik atau yang seperti yang Ibu harapkan, sehingga kelasnya itu terlihat seperti, pasif seperti itu ya, iya Ibu, ya? iya iya iya, Oh, Ibu. ya, baik. Dengan demikian, Bu, kira-kira adakah hal yang pernah Ibu buat sehingga, eee, Ibu mengatakan bahwa anak-anak ini tidak fokus atau di dalam pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan? Ya kalau saya belajar, kalau saya mengajar itu di kelas untuk, menimbulkan semangat anak-anak itu biasa saya kan masuk, kemudian ada ice breaking, setelah Oke, itu baru ketika suasana sudah agak cair, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan seterusnya. Tapi nanti setelah ice breaking itu mereka kembali lagi tidak fokus begitu. oke. Ya Jadi seperti itu. Kemudian saya juga memberikan metode pembelajaran, tidak hanya ceramah kepada siswa, tapi mereka juga saya beri kesempatan untuk mengeksplorasi sendiri melalui buku, oke. melalui internet, seperti itu, Ibu. Oh, ya. Berarti, anak-anak sudah diajarkan untuk belajar mandiri ya, Ibu, ya? Ketika Iya, pembelajaran di kelas. iya, Lalu Ibu juga sudah berusaha supaya kelasnya itu ramai, jadi Ibu buatkan ice breaking seperti itu di kelas. Tapi setelah itu, ya jadi lagi anak-anak sepertinya ya maunya yang happy-happy saja. Gitu ya Ibu ya? Wah iya, memang, Ibu, iya eee, seperti itu sepertinya. memang stressful juga Ibu ya, sedikit pusing juga kalau menghadapi, lebih dari satu orang di kelas dengan kondisi dan juga, cara belajarnya seperti itu. Nah, eee, selain hal yang sudah pernah Ibu buat, adakah, eee,
hal yang lain yang menurut Ibu itu masih kurang untuk Ibu terapkan kepada keseluruhan anak ini? Karena tadi kan Ibu sampaikan bahwa bukan hanya satu anak, tapi semuanya. Nah, adakah hal yang Ibu rasa masih kurang untuk diterapkan di kelas yang mungkin saja bisa menarik perhatian mereka? Iya, mungkin yang masih kurang itu saya belum menerapkan teknik stop mungkin Ibu ya, karena apa? Oke. Karena tidak memberikan jeda kepada mereka untuk misalnya mereka beristirahat dulu, kemudian agar Oke. mereka kembali fokusnya, kembali ke kesadaran penuh bahwa mereka sedang belajar. Kemudian dari metodenya mungkin yang hanya berdiskusi saja, kemudian mempresentasikan dan lain-lain, sementara mereka juga mungkin sudah bosan dengan metode tersebut. Nah, jadi direncanakan nanti metodenya akan lebih bervariatif, bukan hanya diskusi kelompok mengerjakan LKPD dan lain sebagainya, tapi juga ada metode-metode lain yang membuat mereka merasa lebih senang begitu dengan pembelajaran di kelas. Oke, baik Ibu. Jadi sudah ada rancangan ke depan ya Ibu ya? Enggak. Saya juga kaget bahwa Ibu sudah bisa memikirkan rencana yang luar biasa ke depan ini ya. Karena tidak semua dari kita mampu untuk melaksanakan teknik stop dan ternyata Ibu sudah punya rencana untuk menerapkannya di kelas. Luar biasa Ibu, sangat baik sekali. Jadi Ibu sudah punya kurang lebih 2 ya rencana yang sangat besar untuk perubahan ke depan. Yang pertama adalah teknik stop, yang kedua adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi atau bervariatif. Baik, demikian ya Ibu ya, seperti itu? Iya, iya. Rencana saya baik, seperti Ibu. itu. Adakah tambahan yang lain Ibu atau rencana yang lain lagi selain 2 rencana ini? Iya, mungkin satu lagi, saya juga merencanakan untuk mereka jadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di produknya begitu. Ya. Jadi kemungkinan mereka tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi juga karena ada anak-anak juga yang mereka hobinya menggambar, ada juga yang mungkin itu bisa memicu mereka untuk lebih bersemangat ketika mengerjakan atau belajar. Mungkin nanti tagihan produknya akan lebih bervariatif lagi di samping prosesnya. Wah, ternyata bukan hanya 2 jadinya Ibu. Makin berkembang ini sekarang rencana Ibu, luar biasa. Jadi bukan hanya teknik stop dan juga metode bervariatif, tapi ada juga pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk produk, di mana Ibu sudah memikirkan bahwa model belajar anak itu bukan hanya ada yang menulis, tapi juga mereka bisa menggambar dan juga bisa menyanyi, yang mana nanti hasilnya bisa lebih bervariasi ketika Ibu dalam pembelajaran maupun anak-anak melakukan kegiatan yang menghasilkan produk seperti itu. Baik Ibu, dengan demikian saya juga berharap bahwa Ibu setelah ini akan lebih bersemangat lagi di kelas, ya. Walaupun menghadapi kondisi anak-anak seperti itu, kita sebagai guru harus tetap positif dan selalu memperbaharui apa yang kita bisa buat untuk anak-anak. Karena seperti yang tadi Ibu awal sampaikan bahwa di dalam kelas bukan hanya satu anak tapi banyak anak. Dengan demikian kita sebagai guru juga harus berusaha supaya setidaknya kita boleh memenuhi kebutuhan belajar mereka yang juga menyenangkan. Karena kita belajar itu dan memberikan pembelajaran kepada anak harus dengan hal yang menyenangkan supaya membawa pengalaman bagi pembelajaran kehidupan mereka ke depan. Baik ya Ibu ya. Nah, ada lagi Bu yang mau disampaikan? Aduh, saya rasa dalam pembicaraan ini saya kayak sudah terbuka begitu. Apa-apa yang saya harus lakukan di ke depannya untuk anak-anak saya di kelas nanti. Oke, baik Ibu. Saya harap pembicaraan kita hari ini juga bermanfaat buat Ibu dan saya tunggu Ibu perubahannya ke depan dan hasilnya seperti apa. Yang utama ingat anak-anak bahagia,
gurunya juga harus bahagia. Benar ya Ibu Ida ya? Jadi Iya, gurunya bahagia terima kasih terus sekali supaya Ibu. anaknya Iya juga bisa happy di kelas. iya, Baik Ibu, betul Ibu. jika memang tidak ada lagi yang mau disampaikan, uh, saya pikir Ibu sudah boleh kembali lagi ke kelas dan kita akan ketemu lagi di waktu dan lain kesempatan. Baik ya Ibu Ida ya. Baik Selamat Ibu, siang. terima kasih sekali Ibu, saya pamit, selamat siang juga. Iya. Baik Ibu Ida, selamat siang.